Halo guys, selamat datang kembali para sahabat Sampoerna. Dimanapun kalian berada, mari kita bersama-sama jaga kesehatan. Siapa yang sudah tak sabar menanti film lokal terbaru? Mari kita bersiap-siap untuk menikmati karya film yang penuh antusias. Ingat, tetaplah alami dan jauhi hal-hal yang aneh-aneh agar kecantikan kita tetap bersinar tanpa perlu mengandalkan susuk seperti yang akan dibahas dalam film terbaru Susuk 2023. Ayo, mari kita simak bersama-sama. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang wedon yang bernama Laras yang sedang mandi besar sebelum pergi menemui pelanggannya. Seusai mandi, Laras yang tak ingin mengecewakan pelanggannya terlihat berusaha menutupi luka lebam yang ada di wajahnya. Kira-kira apa yang telah Laras alami? Apakah karena terlalu effort melayani pelanggan? Kemudian scene beralih pada seorang pria pengantin cantik bernama Ayu, di mana Ayu merupakan adik Laras yang mempunyai sifat lebih baik dari kakaknya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Ayu pun mendapat pujian dari ibu pengantin yang merasa pangling setelah melihat kecantikan putrinya. Sesaat kemudian, Ayu langsung beranjak membuka pesan suara yang ia dapat dari kakaknya, di mana Laras meminta Ayu untuk memaklumi profesinya yang seorang wedon, karena meskipun haram, hal itu si kakak lakukan supaya ia tidak hidup dalam kebelangsakan. Nauzubillahi min dzalik. Di malam harinya, Laras diantar sopir taksi langganannya bernama Arman yang sedari dulu terpikat oleh kecantikan Laras. Menyadari hal itu, Laras langsung OTW menuju pejabat langganannya. Seperti model iklan tanda-tanda SPG, orang-orang terpesona saat melihat kecantikan Laras yang cetar membahenol. Hingga sesampainya di kamar, kedatangan Laras disambut pria botak si taimbol bernama Mike yang langsung memberikan segelas anggur cap orang utan. Di tengah suasana romantis, Mike langsung memberikan kejutan dengan memberikan cincin batu akik untuk melamar neneng Laras, di mana Mike yang sudah lama tergila-gila sampai rela meninggalkan anak dan istrinya agar bisa menikahi Laras. Namun Laras yang hanya ingin duit dan malas dihalalin malah menolak dan langsung pergi. Tak terima dengan hal itu, Mike yang telah habis-habisan langsung meluapkan kekesalannya. Akibat kelepasan setan, Laras pun meninggoy menghantam mobil bak truk. Mana Mbak Laras? Di keesokan harinya, Dokter Agus menunjukkan hasil rongsen pada Ayu dan Arman, di mana dari kondisi korban, si dokter berkata jika hanya kuasa Tuhan yang bisa membuat Laras selamat. Hingga sesaat kemudian, Dokter Agus langsung menunjukkan keanehan yang ia temukan, di mana Dokter Agus merasa heran saat menemukan 8 jarum aneh yang tertanam di wajah Laras. Melihat hal itu, sontak membuat Ayu shock dengan apa yang telah Mbak Laras lakukan. Rupanya kecantikan Laras yang cetar dapat dengan cara memasang susuk. Singkat waktu, saat Ayu keheranan melihat hasil rongsen, Arman yang datang membawa makanan meminta Ayu untuk membawa Laras ke orang pintar. Terlebih biaya perawatan yang harus dibayar 128 juta karena nggak punya BPJS. Namun Ayu yang ingin si kakak sembuh tak terlalu memperdulikan biaya yang mahal itu. Hingga setelah beberapa hari menjalani perawatan, Arman dan Ayu pun tidak bisa menahan kesedihan saat melihat Laras sudah tak bisa diselamatkan lagi. Apa dia, Dok? Nauzubillah min dzalik. Akibat susuk yang bersarang di wajahnya, Laras seakan tidak bisa mati. Di malam harinya, saat Ayu menjaga Laras, ia pun heran saat melihat pasien uzur ketakutan sambil menunjukkan sesuatu. Suster? Rupanya hal itu merupakan perwujudan susuk kuntilanak yang Laras gunakan.
Keesokan harinya, Ayu yang merasa hal ini gaib akhirnya mengajak Arman untuk membawa Laras mudik ke kampung, di mana ia yakin di kampung ada orang yang bisa membantu untuk mencabut tusuk milik Mbak Laras. Setibanya di desa, kedatangan mereka memancing perhatian sekelompok pengangguran desa yang sedang asik menikmati kebelangsakan dengan cara mabuk-mabukan oplosan saban hari. Sementara itu, Arman langsung membawa Laras ke dalam rumah yang sudah bertahun-tahun mereka tinggalkan. Makasih aja mas. Keesokan harinya dengan setelan tank top, Ayu pun bersih-bersih di gudang peralatan rias milik Mindang ibunya. Rupanya bakat Ayu di bidang rias adalah turunan dari sang ibu. Di siang harinya, Ayu langsung mendatangi rumah Pak Damar untuk menanyakan keberadaan rumah Ustadz Rahmat yang dipercaya sebagai orang pintar. Mendengar hal itu, Pak Damar memberitahu jika rumah Ustadz Rahmat berada di ujung pasar. Ayo berai. Apa mas? Oh, sing ceritane. Sesaat kemudian, kedatangan Ayu kembali diperhatikan circle preman pasar yang dipimpin oleh Zhang Seno dan teman-teman belangsaknya. Waalaikumsalam. Ngopo? Sesaat kemudian, Laras yang takut digerebek warga meminta Arman untuk pulang saja. Apalagi kini mereka di kampung tak sebebas kosan Ayi. Akan tetapi Rahmat yang khawatir pada Laras tidak takut meski harus digerebek warga. Di malam harinya, Ayu kembali memutar kenangan vlog youtubernya dengan Mbak Laras, dengan dimana vlog tersebut merupakan petunjuk awal niatan Mbak Laras yang ingin memasang susuk daripada ribet memakai make up. Namun ketika itu, Ayu hanya menganggap ucapan kakaknya hanya sebatas guyonan saja. Hingga saat kemudian, Ayu langsung dikagetkan dengan listrik yang sepaneng dan juga bau busuk yang menyeruak. Saat Arman datang, Ayu pun merasa heran dengan keanehan yang ia alami karena setelah dicek semua terlihat normal-normal saja. Di keesokan harinya, Ustadz Rahmat yang akan melakukan pembersihan mengungkapkan jika susu tersebut akan membuat si pemakai yang mengalami kecelakaan merasakan penderitaan dan sekarat yang panjang sebelum susu tersebut dilepas dari tubuh si pemakai. Dan kini Ustadz Rahmat berusaha mencabut susu dari tubuh Laras. ويهديك صراطا مستقيما وعليك ويهديك صراطا عزيزا. Ustadz pun dicakar lebih perih dari cakaran kucing garong. Ustadz yang hanya mampu mencabut 3 susuk langsung membacakan doa agar Laras tenang, hingga sesaat kemudian Ustadz Rahmat yang merasa tidak mampu meminta Ayu dan Arman untuk mengikhlaskan Laras. Terlebih saat ini tubuh Laras dikuasai oleh jin dari susu yang ia pasang, tapi bukannya mengerti, Ayu malah membacoti Ustadz Rahmat. Di saat itu pula Zhang Seno yang mengintip di dekat pohon jengkol Langsung panas dada saat mengetahui fakta jika wanita yang ia sukai telah memakai susu dan menjadi bondon di kota. Hingga di malam harinya, Seno yang galau kembali mabuk oplosan di pos Kamling bersama teman-teman belangsaknya. Sementara itu, di tengah kamar yang peok, Keanehan pun terjadi pada Laras saat Ayu sedang mencari orang pintar bernama Mbah Pras. Di tengah keanehan, Ayu langsung mengambil HP yang terlempar di kolong dipan. Sontak Ayu pun panik saat melihat ceker hawuk ngejegrok. Di saat itu pula, Laras yang siuman terlihat ketakutan dan berusaha memberi isyarat pada Ayu.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.